Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba udah kesurupan. Makanya kamu mau dijadikan tumpal. Astagfirullahaladzim. Kayak Kamu genit aman gitu, di samping saya, tenang. takut tapi udah kecil. Astagfirullahaladzim. Udah lu kan, jangan. Panglima dulu. Allah sebab. Aku akan jemputmu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratnanisih. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Serpong, yaitu Ibu Karsi dan juga ibundanya Ibu Danuri. Ibu Karsi merasakan ada keluhan yang janggal atau aneh yang dirasakan dalam kehidupannya, yaitu sakit kepala yang terus menerus. Kemudian yang aneh, ketika sholat malam, sholat tahajud, beliau merasa ada belatung ya, yang berjalan-jalan di hidungnya, keluar terus berjalan-jalan, pasti akhirnya terganggu ibadahnya ya. Nah terus apalagi Bu keluhan yang dianggap janggal di luar nalar? Belum lama ini hampir 1 bulan Panglima. Jadi nggak bisa masuk makanan, minuman, baru masuk makan nggak lama keluar lagi. Apa muntah gitu? Iya, muntah. Tapi udah periksa ke dokter apa katanya? Nggak berani karena pandemi. Oh iya. Nah itu kalau kepala, ya, kepala ini yang bocor, yang bekas luka, dia sering kesakitan. Makanya saya ayo cari obat, minum obat ini, nggak mempan. Terus udah ke dokter aja. Kata orang, katanya kalau bekas jahitan gitu suka ada belatungnya gitu. Oh gitu. Jadi dia ke Maaf, dokter. memang kepalanya pernah apa kecelakaan atau gimana kok bisa ada jahitannya? Gimana ceritanya? Yang 9 April itu 2015 saya ke Setos. 2015 berarti sudah 6 tahun yang lalu. Iya. Ada kejadian apa? Keluar Setos, saya tunggu di halte. Setos itu apa? Di Grand Serpong. Oh nama iya. tempat. Oh. Jadi saya nunggu di halte, ternyata saya udah di rumah sakit, saya nggak sadar. Oh jadi Ibu di rumah sakit, terus Ibu sadar itu, ingatan Ibu, aku perasaan terakhir di halte lagi nunggu mobil yang Ibu pesan online, tapi tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu di rumah sakit gitu. Iya, udah koma berhari-hari, baru sadar saya di rumah sakit. Berapa hari? Berapa hari komanya itu? 2 hari. 2 hari. Iya. Yang Ibu ingat hanya nunggu mobil gitu doang, nggak sempat ada yang nabrak atau gimana, nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa. Terus Jadi pas kesaksian orang di situ apa? Kecelakaan atau tabrak lari atau apa? katanya tabrak lari, katanya saya mental jauh dari halte. Oh, terus? Tapi saya nggak tahu itu. Tapi kalau misalkan tabrak lari kan ada bekasnya Bu, misalkan luka atau memar atau apa, itu ada memar nggak di badannya? Nggak ada sedikit pun memar, bengkak itu nggak ada. Jadi Tapi memang benar ditabrak lari, memang benar kejadiannya. yang melihat begitu kata Kesaksian orang yang di situ begitu, tapi Ibu sendiri kok kayak ciri-ciri Ibu tabrak? sendiri nggak merasakan itu tabrak lari. Ibu nggak ngelihat waktu ada arah kendaraan itu yang menuju ibu atau bagaimana gitu? nggak melihat. Nggak melihat sama sekali. Sama sekali. Tiba-tiba gelap itu apa gimana? Tiba-tiba blank. Saya sadar saya di rumah sakit, udah koma berhari-hari. Yang saya kan kenapa kok ada di sini? Ini di rumah sakit, rumah sakit. Kenapa emang katanya ditabrak lari, mental jauh gitu. Waktu itu Ibu rasa pusing waktu di rumah sakit? Kepala sakit, ternyata bocor. Itu dijahit ya? Jahit. Sekarang sering ngerasain, aduh ini sakit, ini minum obat ini. Bekas Nggak jahitannya mempan. itu yang rasa sakit? Kadang di bun-bunan karena sakit, kadang di tempat lukanya Maaf, sakit. kalau lukanya di sebelah mana? Kanan apa kiri? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Tapi saya pernah tanya ke dokter periksa, katanya nggak apa-apa. Ya, saya dorong-dorong aja ke dokter aja. Sampai dokter Nggak apa-apa katanya. rongsen di scan nggak ada apa-apa. Udah di scan, di ronsen nggak ada Nggak apa-apa. ada apa-apa. Jadi yang keluhan yang paling mengganggu ya sakit kepala itu ya? Iya. Selain itu apa kejadian aneh yang Ibu alami? Pernah mimpi buruk atau gimana? Mimpi buruk, iya. Sebelum kejadian yang Kecelakaan itu? kecelakaan itu ada keranda datang, tapi Keranda? keranda mayat. Keranda mayat? Iya,
tapi dia ke samping rumah gitu. Samping saya kan rumah ada tanah kosong, jadi keranda itu di samping saya. Mimpi keranda, terus mimpi apa lagi yang dianggap aneh? Itu Baru satu itu mimpinya? Iya. Terus apa lagi Bu yang sebagai orang tua kan Ibu sering dicurhatin, mungkin ada yang belum diceritakan, kelupaan, apa Bu yang aneh lagi? Ya, cuman dia itu yang cerita. Yang sakit kepala aja ya? Sakit kepala. Yang sering dikeluhkan sama Ibu ya? Sering sakit kepala, terus kalau banget tidur nggak bisa bangun, kepalanya kayak ditimpa beras karung gitu. Kadang lemes, nggak bisa bangun. Kata saya, lawan setan, itu lawan setan. Ya orang nggak bisa bangun gimana nih? Sanggup. Nah, terus bagaimana akhirnya Ibu memutuskan untuk bertemu Mata Langit? Ya pengen sembuh lah saya. Saya selalu nonton. Berarti Ibu salah satu subscriber ya? Iya. Kemudian mana episode yang membuat Ibu, aku harus kesini gitu? Ingat nggak? Banyak. Itu salah satunya yang anak gadis itu yang badannya pada pecah bengkak. Oh iya, itu yang kulitnya tuh. mengelupas. Iya, Ya, mengelupas, Iis ya, nggak bisa gitu. ngomong Iya. Iis ya dari Itu yang membuat Ibu tersentuh akhirnya pengen berobat kembali. Itu. Saya dorong-dorong, ayo kapan. Halangan terus Mi, katanya gimana nih? Apa yang menjadi halangan? halangan itu kayaknya Apa hatinya? males Oh, gitu ya? Iya. Padahal kalau saya Ini ingat sakit, ragu-ragu aja. Kata saya nggak usah ragu-ragu, itu halangan setan. Ayo kamu ke sana sama saya. Ibu yang mendorong Iya, ya? saya dorong-dorong terus. Iya. Dorong Insya Allah ke nanti Allah. akan kita telisik, kita ungkap, kita obatin, kita bersihkan dan pagari. Namun sebelumnya Panglima bisa dipantau dulu apakah memang ada makhluk jahat di badan Ibu nih. Ya, saya melihat ada makhluk kepalanya botak, matanya gede, perutnya buncit besar, dia berekor, dia nggak pakai pakaian sama sekali yang terlihat saya, kakinya seperti kaki kadal, jarinya panjang-panjang. Habis itu saya melihat lagi nenek-nenek, saya melihat lagi badannya terbalut pocong, sudah terbalut kain kafan. Di kepalanya saya melihat banyak jarum-jarum menempel, terutama sekitar sini keliling. Habis itu mulutnya seperti ditusuk sama satu benda tajam di mulut, seperti tombak begitu tuh. Saya lihat lagi di sekitar, maaf ya, ke bawah sini itu banyak belatung. Oh berarti bener ya belatung di badan Kayak Ibu. banyak belatung saya lihat ya. setiap zikir malam saya terganggu karena nggak konsentrasi kayak keluar belatung gitu dari hidung. Tapi dicek nggak ada? Nggak ada. Rasanya aja ada? Iya, tapi kalau selesai zikir itu udah nggak ada rasa lagi. Habis itu ada siluman ular juga yang terlihat saya, dan ada kayak semut api yang berjalan di sekitar badan, makanya bawaannya panas. Sudah lama ya Panglima itu? Ini mungkin setahun setengahan udah ada ya. Setengah-setengah, iya, yang Iya. itu yang parah, yang setengah-setengah itu, yang nggak bisa ibadah. Kayaknya puasa aja sekarang jarang. Oh gitu? Pas bulan Ramadan jadi? Puasa wajib, puasa sunnah udah nggak biasa. Padahal dulu rajin? Rajin sekali. Waduh, jadi terganggu ya jadinya. Sehari semalam ya. Tapi di rumah nggak pernah dengar ada kayak suara-suara yang aneh. Ada sih yang aneh-aneh banyak, cuman karena udah biasa Kayak ya. suara Apa? gede-gede Anehnya itu di kayak atap mana? rumah. Ledakan atau apa? Kayak brag jatuh di Iya, atas bener-bener. Tembok, tonjok, der. gitu, Di katanya atas kepala Pak tidur cucu saya. Suara Di kamar jelas terdengar. Ibu? Jelas, bangunin itu. Kenapa sih marah Pak? Cucu Udah saya dicek gitu. nggak ada apa-apa? Saya kira itu dia marah. Nggak taunya oh masih tidur kok katanya. Habis itu kayak bayang-bayangan hitam gitu ada pernah terlihat nggak sekelebat-sekelebat di rumah? Kalau saya pernah, saya berdiri di warung sebelah sini ada orang tengok nggak ada. Nggak ada. Pindah ke sini, tengok nggak ada. Jadi saya muter. Nah itu kan lagi ular, Hah? Pernah ada ular masuk? ular kobra. ya. kobra masuk dari warung, masuk dari dapur. Nyata, jelas? Masuk Nyata, dari jelas. Nyata, semua ada panjangnya. Selasi. Segede apa Ibu ularnya? Jempol gini? Ini. Ada yang segini yang ngeringkel. Saya nggak nyangka itu apa, saya ambil. Oh Ibu berani amat Oh, sih. coba ibu pegang. Astagfirullah. Kaget saya, pintu Itu belakang ularnya muter tidak- gitu? Iya, Ngelilit. Gini nggak? Langsung berdiri gini nggak dia? Itu mah ular. Kaki 1000 gitu ya? Iya kaki 1000 Oh, iya, yang iya. ngeringkel. Kalau ular kobra Di kamar dari saya warung. 2. Ular kobra Di dua. kamar? Iya, di kamar saya masuk Di Dahsyat. apa? Di bawah kasur atau di apa? di bawah. Jalan lagi ke bawah. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba udah kesurupan. Sini Bu, Ibu mau nanya. Ayo Bu, jangan takut. Nyai ya? Nyai bukan? Nyai ya? Ibu sebelah sini Bu. Ibu sebelah Nyai sini. ya? Oh, Nyai, kenapa kemana aja sih? Kayaknya jarang kelihatan sekarang. Kangen loh sama suara Nyai. Saya kayak Mbak Rata, saya punya teman. Punya pendamping? Oh, pendamping gaib ya? Iya. Ya, Benar. Nyai ya? Anda pendampingnya atau siapa?
di rumah, jarang ke rumah takut ya? Nyai ini yang Semenjak dia pergi dari rumah itu, jadi teh saya takut. Siapa yang pergi dari rumah? Dia Dia siapa? Dia siapa? laki-laki itu. Siapa sih? Oh, si itu ya? Mantan ibu. Bukan. Saya takut. Kenapa tuh takut? Kan Nyai yang bangunin saya kalau malam bangun, sholat malam, tahajud. Ya sekarang mah nggak pernah, makanya saya datang lagi ke sini. Coba ceritain Nyai, siapa sebenarnya yang jahat sama dia ini? Takut. Udah tahu. Saya Kenapa udah tahu, takut? dia Laki-laki. Terus Itu orangnya tuh hubungannya apa laki-laki itu dengan Ibu Karsi? teman. Karena dia tuh kan memang dianggap awalnya baik, Awalnya baik. tapi ada maunya. Maunya apa? Dari Makanya ditutup-tutupin. kamu jangan lagi percaya sama dia. Enggak, Nyai. Kamu teh berburu nantinya jadi nggak Panglima ya. berguru? Emang pernah berguru kan kemana dia sebelum makan, ini? dia pintar, dia mau. Makanya kamu mau dijadikan tumpal. Astagfirullahaladzim. Jahat banget ya. Saya takut. Bukan Gak maksudnya. apa-apa, tenang, kamu aman. Enggak takut. Jangan Ih, takut Nyai. Kan ada tapi kok gitu lihat Panglima? Kayak Kamu genit aman di gitu. samping saya, tenang. Takut tapi deket-deket. Nah, bukan. Tenang, Kamu tenang, suka tenang, kali, tenang. bukan takut sama Panglima. Takut saya. Iya takut sama siapa? Tolong itu teh kasihan. Iya. Tapi nanti pasti akan ditolong. Tapi kita ingin tahu dulu lebih lanjut. Ibu duduk sini biar enggak Ibu Nanti sini kalau tutupan kamera. dianya pada datang, biar saja datang. Nggak apa-apa, nanti ditabokin satu persatu sama Tapi Panglima. saya mah tidak jahat, saya mah Iya. Nyai yang selalu ingatin saya suruh istighfar ya Nyai ya. makanya kamu jangan nangis lagi. Iya. Kamu tuh suka nangis sendiri. Jangan, nanti dia senang. Dia memanfaatkan kesedihan kamu. Takut, saya takut. Gak apa-apa, kamu aman di sini sama saya jagain. Kamu jagain dari kapan? Dari Udah dulu. lama. 20 tahun Karena lebih dia mah kita. Dari Ketemu di mana? Saya Ketemu di mana? Dari keluarga Ibu. Di Ya. tempat kerja ya kita ya. dari dulu. Kamu dari tempat kerja. Kok kamu ikut Ibu Karsi? Kenapa? Dari dia teh belum Iya. Dari saya Sebelum masih ada belum dia. punya anak. Nyai yang nyuruh saya banyak istighfar ya Karsi, karena istighfar bikin kamu sabar gitu kan ya Nyai ya. Kau suka bisikin ya? Iya. Ibu merasa ada yang bisikin. Dia itu jahat sama kamu. Iya, jahat banget. Iya. Dia tuh udah terang-terangan jahatnya. Ih, saya takut, saya tidak boleh lagi dekat di rumah kamu. Siapa yang melarang? Boleh dia. Oh, jangan takut ntar Panglima tabokin satu Saya persatu. tidak boleh dekat lagi. Katanya tidak ada yang boleh dekat dia. Dia bilang begitu. Apa tujuan dia mau menjahati Ibu ini? Dia sebenarnya mau menginginkan dia. Menginginkan dalam arti Maksudnya apa? apa? Cinta. Menyukai. Tidak Suka. itu juga karena dia kan pintar, cari uang juga pintar. Pinter tuh maksudnya dalam artian apa paranormal gitu dia? Dia memang berguru. Dia memang ada ikatan, Menaklukkan dia. perjanjian. Dia itu ada perjanjian untuk dirinya sendiri. Dia punya perjanjian dengan gaib Maka untuk kaulah yang mau kekayaan. dijadikan sasarannya. pesugihan. Ya Allah. Kau tidak Kenapa harus sadarkan ibu? diri. Ibu kan gak ada Tahu kaitan. kejadiannya pada waktu itu hari Kamis malam Jumat. Iya. Yang waktu kecelakaan itu. Iya. Gimana kejadiannya kok bisa dia nggak ingat sama sekali, tahu-tahu di rumah sakit? Karena dia terlempar jauh, menyeberang jalan, Astagfirullah. terlempar. Tidak ada yang tahu. Tapi nggak ada yang nabrak. Tidak. Tapi kesaksian di situ katanya tabrak lari. Iya. Ya, Katanya itu benar apa salah? itu bukan pengendara biasa. Iya. Dia menyerupai. Memang ada kejadian tabrak lari, tapi itu goib gitu Bu. Itu 9 Saya April. takut. Makanya saya 9 tanya tadi, April nggak mungkin kan ada 2015. suara motor Iya. datang. Itu adalah malam Jumat Iya benar. Iya. kejadiannya. Iya, itu 9 April 2015. benar, Itu malam Jumat. apa memang hari di mana ritual itu dilaksanakan? Penjemputan namanya. Akbar. Tapi tidak ada yang bisa mengingkari kematian. Iya. Iya, Allah Hanya masih melindungi. Allah Bener. yang menjaganya. Iya. Tidak mungkin tanpa kehendaknya, sekalipun dia ingin mengambil nyawamu.
kau tetap dalam lindungannya. Terselamatkan. Maka lawanlah, jangan ikuti apa yang kau rasakan. Kau merasakannya seolah dia menguasaimu melalui rasamu, rasa malas, rasa lemas, rasa takut. Lawanlah. Kau bersama orang tuamu yang tangguh. Ibumu adalah penguatmu, karena dia selalu ada di sampingmu, juga anakmu. Bersabarlah pada anakmu. Nyai selalu ngingetin saya banyak istighfar kan. Sejak itu saya pergi. Maafkan Nyai kenapa saya. nggak boleh saya sholat malam? Karena saya tidak ada di rumah itu semenjak ular itu datang ke ular kamarmu. itu menguasai rumah ibu. Sejak itu kau merasa kau sendiri, bukan? Aku tidak mau. Aku takut. Saya kangen. Emang Nyai. apa yang dilakukan ular itu terhadap Nyai? Aku menindu padamu. Aku selalu bila kau bersedih, aku pasti meniupkan angin terhadapnya. Iya. Ibu merasa ada yang Iya. Setiap malam dia bangunkan anak saya untuk sholat malam ya Nyai ya. Tolonglah, Insya Allah saya bantu. karena dia dekat, kau dalam pantauannya, maka tidak ada laki-laki yang dekat denganmu. Iya. Ibu maaf, sudah berapa lama single parent ya? Sejak anak saya lahir. Udah 15 tahun. Iya. Apa ada hubungannya dengan orang itu? Kenapa ibu belum ada jodohnya lagi? Apa yang dia Kau buat? kenal dia, bukan? Dia seperti itu. Iya tahu. Kenapa ibu yang mau dijadikan tumbal? Kenapa nggak yang lain? Karena memang dia yang dituju. Sekarang dia tidak terlalu sedekat dulu karena kau membatasinya. Semakin kau menghindar, maka semakin kau dibuatnya tidak berdaya. Saya sekarang jarang sholat malam. Saya jarang zikir karena kepalanya sakit. Iya. Nyai juga nggak bangunin Karsi untuk Aku sholat. tidak Dia nggak ada di situ. Dia meninggalkan rumah ibu sejak ada ular itu. Ibu, karena aku tidak boleh dekat dengannya. Aku diusir, ibu tahu kan? Karena ada penjaga besar tinggi hitam di rumah itu. Itu pasukan dia ya. Dia mempunyai pukulan yang sangat berapi-api dan sangat tajam. Yang jelas kau ingin dibuatnya mati. Ibu. Jangan mati. Jangan takut. Akhirnya kau datang ke Iya. tempat ini. Iya. Mungkin petunjuk Allah yang ada jalan. Iya. Dan juga dorongan dari ibu ya. Iya. Hatinya dibuat galau mau kemari. Fangkala bu. Fangkala. Aku akan jemputmu. Tidak bisa. Mbak, kamu yang jahat yang mau narik ibu ya? Yang tadi narik Ismi kamu ya? Mau Nyai yang di badan Ku persediakan keranda itu. Kerandamu aku tahan di depan pintu. Tidak bisa masuk kerandamu. Kenapa? Karena dia sudah menceritakan semuanya. Iya. Kan ku bawa. Tidak bisa. Dia dalam perlindungan Allah dan perlindungan saya. Ismi itu pasukan panglima. Saya akan kamu jaga. sembarangan. Hati-hati Kau juga harus hati-hati denganku. dengan jasadnya. Astagfirullah. Kau juga Kamu harus ngancam. hati-hati denganku. Mau kamu apain tadi Ismi ya? Taubat kamu, taubat. Tidak akan. Ini yang sosok tinggi hitam gede itu ya. Ceritakan dulu kenapa kamu bisa lakukan itu. Salah ibu apa?
Bukankah sudah diceritakan semuanya? Nggak iya. Kenapa harus ibu? Kenapa bukan yang lain? Dan dia tahu siapa aku sebenarnya. Kamu sebenarnya siapa emangnya? Dia mengetahui aku. Gue injek nanti lo macam-macam di sini ya. Ya berarti kan kesalahan kamu ada kecurangan sama ibu. Kenapa jadi marah ke ibu? Bukan curang. Lalu? Itu semua karena dariku tidak bisa kita berbagi hasil itu. Kamu ingin bagi hasil, tapi kamu curang pengen lebih dari perjanjian, mana bisa? Iya, tetapi itu dari aku. Kamu sakit hati sama ibu gara-gara apa? Air Benar masalah air. karena adalah sumber kehidupan, bisa menghidupi dan bisa mematikan. Itulah air. Terus kamu melakukan apa kok sampai harus butuh persembahan dan ibu yang dijadikan persembahan? Ayo mengaku. Apa ritual yang kamu lakukan? Ada perjanjian apa kamu dengan bangsa gaib? Tanyakan kepada dia seperti apa aku ini. Seperti apa lah? Kenapa kau mulai menjauh dariku? Namanya sebuah hubungan, entah itu persahabatan, entah hubungan kerja, kan harus saling menguntungkan, harus saling istilahnya win-win solution gitu loh. Kalau kamu udah buat ibu rugi, berarti namanya udah nggak win-win solution dong. Wajar ibu menjauh dari kamu. Siap. Siap-siap apa? Apa yang mau kamu lakukan? Jaga-jaga. Untung saja kau di saat itu nyawamu tidak menghilang. Oh, jadi targetnya harusnya saat itu kamu sudah ambil nyawanya dia melalui kejadian kecelakaan itu. Ternyata Allah masih melindungi, jadi kamu kecelek. Setan pembunuh ini. Setan pembunuh ya. Allah masih melindungi ibu karena ibu orang baik. Mau apa kamu? Di saat itu aku sudah menyerupai masuk ke dalam alammu. Iya, menyamar jadi pengendara motor itu, padahal makhluk gaib. Makanya orang yang lihat ada kejadian tabrak lari. Kau lihat tak ada luka. Nggak ada luka ya? Nggak ada. Memar juga nggak ada, iya kan? Kalau kecelakaan kan logikanya ya. Pasti keluar darah. Apalagi lempar jauh katanya, ke jalan rusak lagi. Kelempar, Kenapa kau jahat sekali kau jadi setan? Bawamu dibawa terus. ke alamku. Untuk apa? Untuk kau persembahkan? Jadi pas kecelakaan itu kamu bawa ke alammu sehingga ibu rasanya kayak terlempar, terus habis itu apa? Awas. Oh, awas. Nanti dia biasanya. Jangan dilawan tapi ditahan aja. Cepetan ceritain kejadiannya gimana? Akan kubuat kau jadi Apa? Ngomong. pasangan dalam alam Jadi pasangan dalam alam gaib. gaib. Awas. Jadi dia mau dijadikan ratunya. Emang kamu Jadikan punya ratu. kerajaan di alam gaib itu ya? Hah? Mau dijadikan ratunya. Jadi dia Ingat sebuah mimpi itu mimpi untuk penjemputanmu. keranda. Itulah Kau jemputnya pakai keranda? untuk menjemputmu. Mana mau kalau dijemput pakai keranda? Pakai limusin ya? Jemput pakai mobil mewah. Tapi ada yang membelokkan keranda itu. Iya ya, kan kerandanya akhirnya jadi ke rumah sebelah ya? Ke samping. Siapa yang membelokkan itu? Ada Siapa? dari kau Nyai. mencoba ingin menghalangi kami. Nyai atau leluhurnya? Dari leluhur ibu ya? Sampai saat ini aku akan terus mengganggumu. Oh, kamu mau mengganggu. Bisa hari ini saya putuskan semua. Tidak bisa. Dengan Saya cara putuskan. apa? Memangnya selama ini dengan cara apa mengganggunya? Kau memutus. Ya, kita berperang dulu. Aku mau lihat kekuatanmu. Aku sudah di hadapan. Saya pengen tahu dulu kamu mengganggunya dengan cara apa?
Kamu ganggu sholatnya, ibadahnya gitu. Cuma segitu. Hah? Ku ganggu, ku buat kau tidak nyaman, tidak tenang dalam ibadahmu. Ngajar kamu. Terus? Ku buat kau tergesa-gesa dalam sholatmu. Tidak ada ketenangan dalam batinmu. Ketika sholat kan Untungnya baca-baca untungnya doa. apa buatmu? Keuntungan untukku adalah bisa menghancurkannya. Menghancurkan apa? Kepuasanku, aku bisa berjalan di dalam rongga-rongga hidungmu. Oh itu yang ibu bilang kayak ada yang jalan di hidung, belatung ya. Dan sikis selalu tergantung keluar dari Tadi Bang Lua bilang apa ada yang nusuk di itu ya, mulutnya. Itu kerjaan siapa tuh mulutnya ditusuk? Itulah kami yang selalu mengganggunya. Walaupun kau sedang melakukan ibadahmu, aku tetap bisa. Kok bisa ya? Padahal kan baca doa. Kamu nggak panas? Aku tidak merasa panas dengan doa-doa yang kau baca. Kalau dengar azan kamu gimana? Panas nggak? Aku tak mendengar Oh gitu. kata-katamu. Oh, kalau dengar azan kamu panas nggak? Panas pasti kan? Tidak, aku hanya bersembunyi. Kamu mau bersembunyi di mana? Di sini tempatnya udah dikepung semua, nggak bisa sembunyi kamu. Di Apa maunya sini sekarang? aku tidak bersembunyi. Aku sudah berada di depan kalian. Oke. Tadi ada tawaran Panglima untuk tobat. Gimana? Terima nggak tawarannya? Tidak akan Tidak akan. Jadi kamu mau dan jadi tidak mudah untuk kau memutuskan. biar kamu jadi orang baik kok. Biar jadi makhluk yang mulia nggak mau. Kalau Panglima bisa mutusin, kamu mau bilang apa? Silakan saja kau coba kalau kau mampu. Waduh, sombong amat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah. San, 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 san. Fangkalamu billahi Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Fangkalamu ini mati minal fasik. Kama jalna kita. Allahumma shalli ala sayyidina Ya, kita akan lanjutkan. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Kasih. Rasulullah Muhammad Ibu sallallahu zikir terus alaihi sampai wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa sifatillah Allah. Wa qul jal haq wa jahaqal batil. Ada mata Panglima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ardi wa nil arsil bayanullah sifatullah ab'alullah nurbuwa wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hizaban mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim kafa ya insad yasin wal Qur'anil hakim ha mim ain sin kaf nun wal qalami wa ma yasturun. Allah.
kepadamu. Alhamdulillah ini adalah air doa yang akan dipakai untuk membersihkan tubuh pasien Ibu Karsih dari semua energi negatif dan juga kiriman-kiriman gaib yang mengganggu selama ini. Ya Alhamdulillah Ibu Karsih sudah diterapi, sudah mandi air doa. Gimana rasanya? Rasanya lebih plong. Tadi kayak tenggelam, nggak bisa napas. Waktu masuk gentong nggak bisa napas? Nggak bisa napas sama sekali. Jadi baca doa dalam hati aja. Kalau susah banget untuk napas. Sekarang udah enakan ya? Udah enakan, udah enteng, udah ada. Oke baik, sekarang Panglima kita akan undang sosok leluhur yang membelokkan keranda yang dalam mimpi Ibu Karsih. Bismillah. Lepas. Takut jatuh. Maaf. Ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi teh di desa Kedutokek. Kedutokek mana? Kedutokek. Kamu mah tidak tahu Kedutokek teh di mana? Jawa Barat yang jelas. Kampung, itu mah di kampung. Pelosok tengah-tengah sawah-sawah penghijauan. Kedutokek desa Pandeglang. Oh Pandeglang. Abdi teh utusan Kibuyut Papak. Siapa yang dari Pandeglang? Ibu atau bapak? Nyaho tuh saha eta Kibuyut Papak. Ibu Papak, Pangeran Papak. Pangeran Papak Dari Cirebon. Lain Pandeglang. Pandeglang yang sakati Wahyu Ningrat. Sok atuh neangan. Makanya jangan cuma dengar saja, cari tahu. Terus kan itu sekali. Aya di eta Sumedang aya. Pangeran Papak eta mah di Sumedang aya, di Plumbon aya. Ari abdi di Pandeglang. Oh iya di Pandeglang. Ngaranna ge kampung Kadutokek. Pandeglang ya. Pandeglang. Di sisi kalinya. Nu eta nu di sawah-sawah teh ya. Oh iya. Kan pernah sekali ke sana waktu Bapak dari. Kunaon teh nyahon? Lupa ya? Lupa. Heeh, geus eta. Iya. Bocor. Pernah kecelakaan itu loh Ki. Teu bisa mikir berat. Punten. Iya. Sana lagi. Manusia rek ngatur hidup manusia, mana bisa? Iya ya. Teu bisa. Garis hidup manusia sudah dituliskan. Siapa yang mau merubah? Jawara. Sehebat aing teu bisa. Siapa? Tidak bisa. Sok presiden gitu bisa. Tidak bisa atuh presiden mau mencoret garis hidup manusia. Sudah jelas-jelas. Barang siapa atau siapa saja, siapapun yang bernyawa pasti akan mati. Kesusahan, kebaikan, keburukan pasti akan menguji hidupnya. Maka kembalilah kepadanya, ingatlah kepadanya. Karena semua itu hanyalah milik Allah. Tidak ada yang bisa menyangkal semuanya. Mau mematikan kamu, saha nu hayang ngamatikan. Teu bisa, kuasa Allah. Benar begitu, Pan? Benar.
Jelas di dalam Al-Quran. Tadi di surah Al-Anbiya. Tidak sembarangan kamu. Mungkin kalau lain kamu koma terus-menerus tidak akan hidup lagi. Memang itu bukan kuasaku semuanya. Tapi inilah, perhatikan wahai para manusia dan bangsaku yang berniat untuk menghasut manusia. Tidak akan bisa kalian menjatuhkan manusia yang dilindungi oleh Allah dengan ketentuannya, karena semua atas kuasa Allah. Dan cobaan itu pun datang kepadamu juga atas izin Allah. Kepahitan hidupmu, kesengsaraan hidupmu, kesedihan hidupmu, rezeki yang kau cari dalam hidupmu juga, semuanya itu cuma satu kuncinya, yaitu apa? Sabar. Apa itu sabar? Nyahu tuh sabar. Ini teh mulut gampang bilang sabar. Sabar itu apa? Bicara kanan batur kaja. Mengendalikan diri dari perkataan, perbuatan, dan hati yang tidak disukai oleh Allah. Jadi tahan. Itu artinya sabar. Kendalikan diri. Lawan. Allah tidak suka sama hati yang selalu bersedih. Allah tidak suka dengan hati yang selalu merasa dirinya itu tidak bahagia, selalu menderita. Hindari itu, karena itu ada sebagian dari yang namanya sabar. Ulah dipotong, hayang berbejang selila ya. Iya. Dengarkan, ulah asup ke dia, keluar ke dia, asupkan dina hati. Karena kamu bukan orang yang sembarangan mau menjatuhkan. Mungkin kalau kamu orang yang lemah, keturunan yang lemah, sudah tumbang kau. Saya keturunan apa sih? Keturunan ibumu lah. Mau keturunan siapa? Tidak peduli, yang penting jadi dirimu sendiri. Berdiri di atas kakimu, jangan bergantung kepada siapa aku. Jejak dina ibadahmu, keyakinanmu. Lawan. Biasana oge ibadahnya kenceng, kuat, ayeuna melemah. Saya rajin ya. Biasanya rajin puasa apa ya? Jangan diikuti, karena dia itu bermain-main dengan perasaanmu. Karena perasaanmu lah kelemahanmu. Karena kesedihan itulah. Ya iya atuh dia pan halus. Kehirup oleh udaramu. Masuklah ke paru-paru, masuk ke jantungmu. Maka jantungmu terus duduk. Udah debar kencang. Mikir yang tidak bisa tidur setiap malam. Kalau pagi waktunya untuk bekerja, ngantuk. Iya benar gitu ya. Benar. Ingat itu. Apa itu sabar? Jawab. Baru dikasih tahu sudah lupa lagi. Pusing, Buyut. Mengendalikan Sabar diri. itu mengendalikan diri dari perkataan yang buruk, mengendalikan diri dari perbuatan yang buruk, mengendalikan diri dari hati yang dibenci oleh Allah. Allah tidak suka sama manusia yang senang bergundul hatinya. Ngomong di hati, ngomongin dalam hati, ngegerutu. Iya menggerutu ya, nggak boleh ya. Debar ya, Yud ya. Tidak boleh menggeruti hidup. Apa itu? Menggerogoti. Gerutu ya. Menggerutu itu menggerogoti hidup. Itu sama saja, itu kan menggerogoti hidup kamu. Jadi hidup kamu tidak karuan menjadi celah buat dia. Sudah jelas di dalam Al-Quran itu Allah yang kuasa. Semua makhluk bakalan mati, nggak usah disuruh mati. Ya manusia tolol ya. Tapi katanya mau dijadiin pasangan di alam gaib. Ajan ya. Iya, sudah waktunya sholat. Jadi saya harus kembali. Walat saya nanti. Iya. Begitu saja, ingat itu pesan saya. Iya. Kamu ingat lagi surah Al-Anbiya ayat 35. Ntar cari ya. Semua makhluk pasti bakalan mati. Nggak usah takut mati. Ada waktunya. Nggak akan maju, nggak akan mundur ya Ki ya. Udah pasti. Semua perbuatan keburukan, kebaikan pasti akan menimpa kamu sebagai ujian. Senang susah sebagai ujian. Jadi bagaimana kamu menyikapinya? Ingat itu tentang sabar. Begitu saja. Iya. Makasih ya Ki. Terima kasih. Sampai juga saya ke tempat ini. Dari Pandeglang jauh juga kemari ya Ki. Tidak dekat, sekejap mata. Sekejap mata. Wah Jawara nyampe. Ges atuh puntennya
Makasih. Iya. Terima kasih ya. Nanti sudah dibersihkan baru kamu boleh kawin lagi. Amin. Habis ini dapat jodoh lagi ya Ki. Amin ya. Udah. Ya. Ya udah, makasih Ki. Ya, tunggu sebentar. Udah ditegur sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Sobat Mata Langit tadi sudah mendapatkan petuah yang baik dari leluhur Ibu Karsih dari Aki Uyut. Ya, gimana kesan-kesannya setelah didatangin leluhurnya? Iya, jadi harus banyak sabar, jaga Ucapan. Gak boleh sedih-sedih, perasaannya harus dijaga. Jadi buat celah ya kalau sedih itu ya. Betul. Ya, lebih plong, lebih senang dengar Aki. Semangat Ibu. Semangat. Insya Allah ntar kata Aki ntar dapat jodoh lagi yang baik. Amin ya. Amin. Ibu gimana kesan-kesannya setelah? Kesannya saya berterima kasih, senang sekali anak saya nemu obat ke sini. Amin, ya Semoga jangan terulang lagi seperti itu. Amin, ya Sampai sini bisa Amin. diantar oleh Allah, izin Allah. Jadi terima kasih sama Mbak Rata, terima kasih sama Panglima, Amin. begitu. Ya udah kalau gitu Panglima mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya untuk Sobat Mata Langit, silakan. Ya semua kejadian pasti ada hikmahnya, ya kan. Jadi ibaratnya ini sebuah pengalaman yang lebih baik kita ambil hikmah di balik cobaan yang terjadi. Yang kita lihat dampak buruknya. Kalau kita lihat dampak buruknya memang ya nggak mengenakan ya. Kepala bocor, sampai koma, sampai pusing dah pentingnya, ibadah terganggu apa segala macam. Nah justru kita ambil hikmahnya apa nih? Hikmahnya yaitu setan itu musuh yang nyata bagi kita. Jelas waktu kita ibadah pun kita diganggu, ya kita berzikir kita diganggu, tapi kita harus melawan dia gitu. Dengan doa-doa, dengan kalam-kalam Allah yang lagi kita baca. Kita nggak boleh menyerah, kita juga nggak boleh takut. Kita harus hadapi apapun yang terjadi. Karena ibaratnya kita lagi berperang di jalan Allah. Kalaupun terjadi apa-apa sama kita, kita syahid. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa kita itu kalah, dan jangan pernah merasa kita itu rugi. Terus baca, terus lawan, terus perbanyak zikir kita. Nah ini kan jelas sekali ya, semuanya nyata gitu. Walaupun ini permainan goib semua. Nah, tapi jangan pernah menyesali apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang terpenting bagaimana kita caranya mengambil hikmah yang baik, pelajaran baik dari peristiwa tersebut. Itu saja. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk semua Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah menyaksikan acara ini, dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Permai. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.